Siti Jenar itu nggak pernah mau mengajarkan tentang kulit. Kalau intinya kita harus suatu saat mempelajari tentang daging. Cuman untuk mengajarkan daging ini, kita harus mengajarkan kulit. Ilmu kebatinan itu banyak yang dipelajari dengan Siti Jenar. Jadi Siti Jenar ini memahami tentang ilmu kebatinan ini banyak banget dan luar biasa gitu. Artinya tentang ilmu sihir pun, mungkin sihir ya, yang dia bisa dari telur itu bisa menjadi penetasan ayam itu juga ada. Untuk pembelajaran ilmu-ilmu hakikat atau makrifat itu nggak bisa diajarkan dengan orang-orang yang hanya memahami tentang ilmu dasar atau syariat. Makanya dari zaman para wali pun dia kalau untuk membahas tentang ilmu-ilmu yang dalam, bisa dikatakan ilmu tauhid itu banyak ya. Bisa dikatakan ilmu thariqat, ada juga hakikat, ada juga ma'rifat. Dia lebih membahasnya ini dengan orang-orang tertentu di tengah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita hadir di Jejak Gentala lagi. Saya mau ada beberapa pertanyaan yang memang mau menanyakan sama beliau, yaitu Kiseno. Mohon izin Kiseno, saya mau bertanya tentang masalah ilmu-ilmu ini, tentang ajaran dan ilmu-ilmu. Oke. Jadi apa yang mau ditanya, Li? Siti Jenar itu sebenarnya siapa sih itu, Ki? Jadi Siti Jenar ini di zaman perwalian bisa dikatakan wali 10. Wali 10 di sini artinya dia tidak sama dengan perjalanan ke-9 wali. Makanya dikatakan sesat, ajarannya sesat. Sebenarnya kalau menurut pribadi saya, Siti Jenar itu nggak sesat. Hanya pemahaman yang dia ajarkan itu tidak mengajarkan pada tahap dasar dalam ilmu syariat gitu. Jadi tidak diajarkan dalam ilmu syariat. Yang diajarkan itu hakikat. Hakikat itu langsung mengajarkan tentang praktek, bukan teori. Terus beliau ini ilmu apa aja yang beliau ajarkan? Contohnya seperti apa? Banyak yang diajarkan itu tentang ilmu Manunggaling Kala Ing Gusti yang terkenalnya. Manunggaling Kala Ing Gusti ini diajarkan dengan Siti Jenar menyatunya manusia ini dengan Sang Khalik. Jadi kalau yang diajarkan Siti Jenar ini, kita udah menyatu dengan Tuhan. Yang paling utama perjalanan spiritual yang diajarkan Siti Jenar ini memberi makan ruh ketimbang memberi makan jasad. Jadi lebih mengikuti kemauan ruh, lebih mengikuti kebutuhan ruh ketimbang kebutuhan dan kemauan jasad. Jadi kalau Manunggaling Kala Ing Gusti, manusia ini menyatu dengan Allah, semuanya yang kita lakukan karena Allah. Tinggalkan keduniawian, pengendalian hawa nafsu, dan kalau bisa mematikan hawa nafsu kalau bisa. Tapi kan manusia hidup nggak ada yang bisa mematikan hawa nafsu nih. Jadi lebih mengendalikan hawa nafsu gitu. Jadi kalau untuk ke tahap langsung ke beliau ini, Siti Jenar ini, orang-orang kebanyakan mungkin nggak kuat ya, Ki ya? Nggak ada yang kuat. Kalau untuk zaman sekarang nggak ada yang kuat. Karena gini loh, kenapa dia bertentangan dengan para wali? Pada dasarnya di tanah Jawa itu belum diturunkan, artinya manusia ini rata-rata menganut agama Buddha Hindu. Terus yang dimaksud dengan para wali ini, kamu kalau mau mengajarkan, ajarkan dulu dari TK. Kalau Siti Jenar ini langsung mengajarkan tingkat tahapan, kalau untuk saat ini ya, S1 atau S2, langsung tahapan tinggi. Manusia yang belum mempunyai portal ataupun belum mempunyai pemahaman diajarkan tahap yang lebih tinggi. Artinya ditakutkan dengan para wali ini, takutnya dia ngaco atau nikung, sesat gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang pemahaman saya tentang Siti Jenar, dia nggak sesat.
Cuman yang disalahkan di sini mengajarkan seseorang nggak dari dasar. Jadi gini, kalau misalkan di dasar syariat itu untuk mengingat Allah lo harus wudu, zikir, sholat, puasa. Kalau Siti Jenar enggak, kita mengingat Allah cukup dengan meditasi, zikir, dan berpuasa. Artinya berseberangan. Jadi segala sesuatu hal memang dari zaman dulu pun antara syariat dan hakikat itu nggak bisa sama, nggak bisa sinkron, selalu berbenturan karena beda tahapan, beda pemikiran, beda juga sudut pandang gitu, Li. Oke guys, jadi ini kalau untuk mempelajari ilmu Siti Jenar ini mungkin sangat agak sulit karena beliau ini memang tahapannya memang agak tinggi ya, Ki ya. Iya. Jadi sejarah Siti Jenar ini merasa diri dia itu sudah menyatu dengan Tuhan. Kita pun secara nggak langsung memang sudah menyatu sebagian ruh Allah. Siti Jenar ini nggak bisa diperintah dengan manusia, dia nggak mau diperintah. Makanya di saat Sunan Kalijaga dan para wali dan termasuk Raden Patah memerintahkan untuk memanggil Siti Jenar, dia katakan Siti Jenar nggak ada, adanya Allah. Terus di saat dia dipanggil lagi, "Hei Gusti Pangeran, engkau dipanggil dengan Raden Patah atau Sultan." Dia bilang Allah nggak ada Siti Jenar. Jadi gini, kesimpulan dari itu menurut pribadi saya, kesimpulan dari itu di saat dia itu mengingat Allah, dia nggak ada. Karena titik kekhusyuan atau kefanaan yang dimiliki oleh Siti Jenar ini antara dia dan Tuhan itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi nggak bisa diganggu gugat dengan siapapun, nggak bisa. Di saat dia itu lagi jadi manusia biasa, dia dipanggil Gusti Pangeran atau Gusti Allah. Gua bukan Gusti Allah, tapi gua Siti Jenar. Gitu. Jadi ada saat-saat momen dia itu memang nggak bisa diperintah, ada saat momen dia bisa diperintah. Tapi Siti Jenar ini nggak bisa diperintah kecuali dengan Tuhan. Itu, Li. Jadi mungkin ini pembahasannya sedikit memberikan wawasan kepada saya juga yang memang masih belajar tentang pemahaman Siti Jenar ini. Ya. Jadi kesimpulannya gini, Siti Jenar itu nggak pernah mau mengajarkan tentang kulit. Kalau intinya kita harus suatu saat mempelajari tentang daging. Cuman untuk mengajarkan daging ini kita harus mengajarkan kulit gitu, paham nggak? Jadi gini, lo mau makan mangga itu kan ada kulit, ada daging, ada biji. Nah lo harus kupas dulu tuh kulitnya. Setelah lo kupas kulitnya, kalau mangga yang matang ya, bukan mangga mentah, setelah lo kupas kulitnya, baru lo bisa menikmati dagingnya gitu. Setelah lo menikmati dagingnya, untuk lo bisa hidup lagi, lo harus tanam bijinya gitu. Tapi kalau Siti Jenar, dia mengajarkan langsung ke daging. Ngapain lo lama-lama makan kulit? Kalau lo harus bisa makan daging, lo makan dagingnya. Lo harus bisa mempelajari ke daging. Nah itu yang jadi pertentangan gitu antara syariat dan hakikat ataupun ma'rifat. Sebenarnya tahapannya itu ibarat kita sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu tahapan. Cuman yang dimaksud dengan para wali ini, lo ajarin dulu dasarnya, jangan lo ajarin langsung ke dagingnya gitu. Itu yang jadi pertentangan sih sebenarnya. Kalau untuk ajaran sih, kalau menurut pengalaman gue punya guru gitu, Siti Jenar itu nggak sesat, ajarannya bagus kok. Karena manunggaling koala ing Gusti di sini menyatunya diri kita dengan Tuhan, menyatunya diri kita dengan Tuhan. Kalau perjalanan hidup kita di dunia ini bisa lurus, bersih, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa meninggalkan kemaksiatan semuanya, insya Allah di saat kita ini yaumil hisab ataupun kita mati, kita bisa menyatu dengan Sang Halik atau menyatu dengan Tuhan. Itu sebenarnya yang diajarkan dengan Siti Jenar. Cuman persepsi orang, pendapat orang, dari penilaian sudut pandang berbeda-beda, makanya menjadi kontroversi. Ini air panas nih ngomong-ngomong nih. Seru juga ya. Jadi ngebuka wawasan juga tentang ajaran Siti Jenar ini. Jadi buat teman-teman, Jejak Gentala ini menurut persepsi dan
pemahaman saya yang saya memang dulu pernah mempelajari tentang ilmu sesiti jenar. Kalau misalkan teman-teman punya persepsi lainnya, itu hak masing-masing gitu, karena buat hal ini kita nggak bisa dipaksakan, apalagi dengan keyakinan. Oh iya Ki, selain ilmu yang manunggaling ingkang kaula Gusti itu sesiti jenar, ada nggak yang lain? Banyak. Ilmu kebatinan itu banyak yang dipelajari dengan sesiti jenar. Jadi sesiti jenar ini memahami tentang ilmu kebatinan ini banyak banget dan luar biasa gitu. Artinya tentang ilmu sihir pun, mungkin sihir ya, yang dia bisa telur, dari telur itu bisa menjadi penetasan ayam, itu juga ada. Tapi dia tidak pernah menjalankan, dia hanya memahami gitu. Tapi dari pengikut dan anak-anak buahnya ini, murid-muridnya, banyak yang disalahgunakan, banyak ilmu dia. Termasuk yang dibilang ilmu menangkap petir. Menangkap petir di sini kan sebenarnya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu bisa menangkap petir, dan itu ajaran dari Sesiti Jenar juga. Kalau kita, Sesiti Jenar udah bilang, kalau kita udah menyatu dengan Tuhan, apapun yang kita mau, insya Allah Allah meridhoi itu. Jadi semua ilmu dia punya banyak. Oh iya Ki, katanya Eyang Sesiti Jenar ini bisa berwujud, bisa jadi binatang, hewan. Ya. Jadi pernah Sesiti Jenar ini mewujud menjadi cacing. Karena selain nama Sesiti Jenar, dia juga punya julukan namanya Lemah Abang. Lemah Abang itu artinya tanah merah. Jadi dia pernah diam-diam mencuri ilmu makrifat tentang rahasia Allah di saat Sunan Ampel dan para wali lain itu membahas tentang ilmu rahasia Allah atau makrifat. Jadi di situ Sesiti Jenar bisa menyamar menjadi cacing untuk mendengarkan wejangan-wejangan yang diwejang dengan Sunan Ampel dan Sunan Bonang gitu. Tapi semuanya ketahuan. Sunan Ampel tahu kalau ada seseorang yang mendengarkan tentang ilmu-ilmu rahasia Allah gitu. Jadi memang untuk pembelajaran ilmu-ilmu hakikat atau makrifat itu nggak bisa diajarkan dengan orang-orang yang hanya memahami tentang ilmu dasar atau syariat. Makanya dari zaman para wali pun dia kalau untuk membahas tentang ilmu-ilmu yang dalam, bisa dikatakan ilmu tauhid itu banyak ya. Bisa dikatakan ilmu thorikot, ada juga hakikat, ada juga makrifat. Dia lebih membahasnya ini dengan orang-orang tertentu di tengah laut. Dan waktu itu Sesiti Jenar mendengarkan semua rahasia itu gitu. Makanya untuk sakti, ya sakti banget Sesiti Jenar. Karena dia menyerap, ilmunya itu menyerap. Oh ya Ki, ini pertanyaan yang terakhir Ki ya. Apakah Sesiti Jenar ini, beliau ini masih hidup sampai sekarang? Secara ini ya, mungkin secara raga udah beliau ini udah tidak ada apa moksa apa gimana? Ya, kalau untuk secara manusiawi Sesiti Jenar ini udah meninggal ya. Tapi dia mengajarkan sesungguhnya hidup ini adalah mati. Mati ini adalah hidup. Di dalam kehidupan ini kita harus bisa mati. Dalam kehidupan ini kita harus bisa mati, dan dalam kehidupan ini suatu saat kita bakal mati. Setelah kita mati, kita akan menjalani kehidupan yang abadi dan kekal. Jadi kalau menurut ilmu yang diajarkan dia, ya saat ini dia hidup. Hidup bukan secara manusiawi, tapi secara ruh, secara karomah, secara ilmu gitu. Jadi hidup ini, kalau untuk saat ini kita berbicara tentang yang saya kasih tahu di sini, berbicara tentang ruh ya, dia masih hidup. Dan ilmunya pun terkadang banyak orang-orang tertentu yang melihat ataupun diajarkan dengan Sesiti Jenar gitu. Banyak juga ya orang yang diajarkan dengan Sesiti Jenar atau mengajarkan ilmu-ilmu Sesiti Jenar, atau dia memiliki guru mursyid Sesiti Jenar, itu banyak gitu, banyak banget. Oh ya Ki, itu kalau untuk moksa bagaimana nih Ki? Kalau untuk pembahasan moksa ini kajiannya dalam, lumayan dalam, panjang juga ceritanya untuk manusia ini bisa sampai ke tahapan moksa kayak gitu. Oh deh, oke guys. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bahas
like, komen, dan subscribe di Jejak Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.